Oke. Ya, sekali lagi saya katakan minggu depan tidak ada perkuliahan ya, karena saya keluar kota. Ya, jadi silahkan nanti kita perkuliahnya lanjut minggu keempat atau 2 minggu setelah hari ini ya, insya Allah ya, insya Allah kalau nggak ada halangan ya. Baik, kita mulai. Perkuliahan minggu ketiga kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan kebijakan tentang lingkungan hidup di Indonesia. Tadi telah saya singgung secara singkat gitu ya. Saya singgung sedikit bagaimana perkembangan kebijakan ya, baik dia peraturan pemerintah, undang-undang tadi ya. Nah, itu telah dijelaskan sedikit gitu ya, atau telah di pengantarnya di minggu kedua ya. Ya, ini akan kita pelajari ya, dasar konstitusional dan kebijakan dalam GBHN. GBHN itu adalah garis besar haluan negara. Ya, kalau dulu itu ada garis besar haluan negara di mana GBHN ini dibuat itu per 5 tahun kalau nggak salah ya. Per 5 tahun. Jadi selama 5 tahun ini mau gimana gitu ya. Negara ini mau ngapain gitu ya pada saat itu gitu ya. Kalau sekarang nggak ada lagi GBHN ya. Kemudian bagaimana sejarah perundang-undangan lingkungan hidup, lingkungan, ya, dan bagaimana undang-undang pengelolaan lingkungan. Yang pertama adalah dasar konstitusional dan kebijakan dalam GBHN. Ya. Kaidah dasar yang melandasi ya pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup itu terdapat pada UUD, pembukaan UUD 1945, alinea keempat khususnya. Ya, kalau saya masih hafal ini ya, nggak tahu kalau kalian ya. Jadi kalau yang sekarang kan dites itu Pancasila ya, jangankan Pancasila, pembukaan undang-undang aja saya masih hafal ya, sampai saat ini ya. Nah, jadi perhatikan alinea keempat. Ya, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat dari Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan dan seterusnya. Ya, yang mana inilah yang menjadi dasar, yang menjadi kaidah dasar bagaimana pembangunan. Ya, sebentar ya. Saya ini. Ya, maaf ya. Barusan ada nomor tak dikenal nelpon ya. Tapi saya curiga ya. Saya curiga itu ini abang-abang paket ya. Dan ternyata benar ya, abang-abang JNT ya nelpon ya. Jadi itu kondisi darurat ya, yang mana harus diangkat. Kalau nggak diangkat, kenapa Pak? Saya pernah barang saya dilempar ya. Jadi karena nggak angkat telepon, dipanggil-panggil nggak ada orangnya, barangnya dilempar gitu ya.
Mending kalau pampersnya anak saya nggak apa-apa ya, karena empuk ya barangnya. Pernah yang dilempar itu ini Golden Feel. Tahu nggak coklat Golden Feel? Tahu ya? Tahu ya? Saya beli dua ya. Satu rasa green tea, satu rasa ini Choco Crunchy ya. Bayangin 2 kilo dilempar dari depan gerbang. Gimana nggak bunyi itu ininya pintunya. Kedepuk. Saya kaget ya. Saya langsung keluar, saya marahin. Saya marahin orangnya. Iya, soalnya ditelepon nggak ngangkat katanya. Ya saya bilang kan bisa ngomong gitu saya bilang. Ya, kan bisa ngomong. Saya ada di dalam, kalau ngomong kedengaran kok saya bilang ya. Jadi seperti itu. Jadi daripada barang ini dilempar, ya mending saya ini ya, saya angkat sebentar gitu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Pak, barangnya apa Pak? Ya, nggak usah ya. Itu rahasia ya. Nanti kalian mau lagi ya. Kalau saya bilang ya. Baik. Saya lanjutkan. Ya, jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini menjadi dasar. Jadi dasar hukum tertinggi di negara kita itu adalah Undang-Undang Dasar. Ya, baru turunan-turunannya. Setelah Undang-Undang Dasar ada undang-undang. Setelah undang-undang baru nanti ada peraturan pemerintah. Ada juga peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya, ada juga nanti keputusan menteri, keputusan presiden, ya, terus ada perda dan seterusnya gitu ya. Tapi yang hukum tertinggi ya yang mengatur tentang undang-undang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar ya 1945. Nah, inilah yang melandasinya. Kemudian dari hal tersebut ya dirumuskanlah pada pasal 33 ayat 3 dikatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meskipun ini masih menjadi tanda tanya besar sampai saat ini. Emang benar itu dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, bukannya untuk kemakmuran itu, nah gitu ya, bukannya untuk kemakmuran si ini, gitu ya. Nah, ini masih menjadi tanya-tanya. Seharusnya diatur dalam undang-undang bahwasanya kekayaan alam itu dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kalau ini misalnya Indonesia yang katanya kaya akan sumber daya alam, ya kaya akan kekayaan alam, batu bara, emas, nikel dan lain-lainnya, kalau memang benar nih itu semua dimanfaatkan sebesar-besarnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, saya yakin tingkat kemiskinan ataupun jumlah kemiskinan di Indonesia itu bakal berkurang drastis ya kalau benar-benar seperti itu ya. Misalnya setiap orang diberikan apa gitu ya, itu bakal menurun tingkat kemiskinannya ataupun persentase kemiskinan di Indonesia. Ya. Nah, dari pasal 33 ayat 3 ini kemudian dia mengalami amandemen atau perubahan. Di mana ya, pasal 33 ini dia di ayat 4-nya ya terjadi perubahan yang tadinya benar ya. Bumi, air, kekayaan dan seterusnya dikuasai dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Ditambahlah pada ayat kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Itulah saya katakan tadi, dari undang-undang dasar itu nanti akan turun ke undang-undang. Ya, karena undang-undang dasar ini tidak menjelaskan secara terperinci. Ya, seperti apa sih yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka diaturlah dalam undang-undang. Pun begitu, pelaksanaan atau teknisnya dari undang-undang ini itu nanti diatur dalam misalnya peraturan menteri, permen, atau diatur dalam peraturan pemerintah. Ya, nah jadi turunannya seperti itu. Ya, makanya di sini ada kata-kata ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Karena kalau kita mentafsirkan, ya, kalau kita mentafsirkan secara kita gitu ya, maksudnya secara kita, maka mungkin beda-beda ya tafsirnya. Ya, dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ini seperti apa gitu ya, tapi nanti kan ada undang-undang yang mengaturnya gitu ya. Nah, kebijaksanaan lingkungan hidup ditentukan setiap 5 tahun dalam GBHN ya. Ini meskipun nggak berlaku lagi GBHN, kita masih tetap bahas ya. Untuk apa? Untuk gambaran nantinya gitu ya, untuk kalian tahu sejarahnya seperti apa gitu ya. Oke, selanjutnya
kebijakan tersebut merupakan perwujudan kehendak politik bangsa Indonesia mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Ya, karena GBHN ini itu dibuat oleh penguasa negara, dalam hal ini adalah presiden. Ya. Nah, oleh sebab itu merupakan kebijakan politik sebenarnya, kehendak politik. Jadi presiden dan jajarannya itu pengennya seperti apa sih, gitu ya, tentang lingkungan hidup. Nah, itu dituangkan dalam GBHN ini. Makanya disebut dengan kehendak politik. Ya. GBHN 1973 itu merupakan GBHN pertama dan yang memuat tentang lingkungan hidup, terutama pada bab ketiga. Ya, jadi kalau kalian ditanya GBHN-nya yang mana, GBHN 73. Ini adalah yang pertama kali memuat tentang lingkungan hidup. Nah, ketentuan tersebut berlaku untuk program pembangunan jangka panjang, sehingga dicantumkan kembali dalam 78, 83, 88, kan saya bilang GBHN itu setiap 5 tahun sekali. Kalau dulu kan ada yang berkuasa sampai 25 tahun. Nah, makanya dia membuat program jangka panjang. Ya, maka setiap 5 tahun sekali itu tetap dicantumkan lingkungan hidup itu mulai dari 73, 78, 83, 88. Pak, kenapa sampai 88, Pak? Karena setelahnya lengser. Karena setelahnya lengser yang membuat ini gitu ya. Itulah kenapa sampai 1988 gitu ya. Nah, kemudian ketentuan tersebut memuat prinsip-prinsip sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Stockholm 72 yang terkait dengan lingkungan hidup. Nah, jadi patokan pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam GBHN 73, 78, 83 dan 988 ya, itu dia mengacu pada prinsip-prinsip ini, prinsip-prinsip yang ada pada Deklarasi Stockholm yang sudah kita bahas di minggu kedua tadi. Ya. Kemudian ada yang namanya TAP MPR. Ya, pendahuluan rumusan TAP MPR tentang GBHN pada bab 2 butir 10 mengatakan dalam pelaksanaan pembangunan sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Ini kata-katanya Rocky Gerung, akal sehat. Ya. Jadi secara rasional. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia. Dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan perhitungan kebutuhan generasi yang akan datang. Ya, ini tercantum dalam TAP MPR. Meskipun kita sekarang nggak pakai TAP MPR lagi ya. Ini sejarahnya gitu ya. Nah, GBHN 93 itu memuat ketentuan tentang lingkungan hidup yang didasarkan oleh prinsip Deklarasi Rio tahun 92, GBHN 93 gitu ya. Nah, kemudian mengenai lingkungan dan pembangunan. GBHN 93 itu membuat ketentuan tentang pelestarian fungsi lingkungan ya, yang meliputi pelestarian lingkungan bagi kawasan lindung dan pelestarian kemampuan lingkungan. Selanjutnya, pada GBHN 93 bab 3 ya tentang pembangunan jangka panjang kedua ya, itu bagian C dia tentang sasaran umum pembangunan jangka panjang kedua menyatakan bahwa sasaran umum pembangunan jangka panjang kedua adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, adil dan makmur. Enggak ya, maju, mandiri dalam suasana tentram dan sejahtera lahir dan batin. Ya, inilah tujuannya. Ya, tujuan yang tercantum dalam GBHN 93 bab 3. Ya. Selanjutnya, GBHN 99 2004 ya, tercantum ketentuan tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah, ketentuan dalam GBHN 99 2004 ini itu dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional atau Propenas ya. Dalam bab 10-nya ya di Undang-Undang 25 Tahun 2000 ini tentang pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup menyatakan bahwa pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam bab tersebut menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan. Ya, agar apa? Agar terciptanya keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan. Ya. Nah, inilah terkait dengan perkembangan bagaimana kebijakan ataupun aturan-aturan terkait dengan lingkungan di Indonesia. Ya. Saat ini sistem ketatanegaraan kita dan pemerintah kita tidak lagi menggunakan GBHN. Ya. Ya, jadi kita tidak menggunakan GBHN yang mana melalui ketetapan MPR, ya.
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 32-nya dikatakan bahwa Presiden menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional. Sedangkan kepala daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah. Ya, ini terkait dengan otonomi daerah. Ya, di mana kalau dia perencanaan pembangunan nasional itu masih tanggung jawabnya Presiden. Kalau daerah itu tanggung jawabnya kepala daerah. Ya, kalau di pembangunan tingkat provinsi maka tanggung jawab provinsi, ya. Makanya kemarin itu Gubernur Lampung dikucuri berapa? 800 miliar ya untuk perbaikan jalan. Ya itu karena memang otonomi, ya. Otonomi daerah, jadi dikucurkannya ke situ. Kalau enggak gimana, Pak? Ya kalau enggak langsung aja dari pusat gitu ya. Langsung aja pusatnya yang membangun, gak usah dikucurin dananya ke gubernur gitu ya. Nah, tapi itulah yang namanya otonomi daerah ya. Di mana perencanaan pembangunan daerah itu tanggung jawabnya kepala daerah ya. Mungkin pemerintah pusat dia hanya memberikan kucuran dana gitu ya. Selanjutnya, rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP ya nasional ataupun daerah ditetapkan sebagai undang-undang. Kalau dia rencana pembangunan jangka menengah ya, baik nasional maupun daerah ya, itu ditetapkan sebagai peraturan presiden. Kalau dia untuk nasional ya, kalau dia untuk daerah ya peraturan kepala daerah atau perda ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau dia peraturannya jangka rencana pembangunannya jangka panjang, maka itu ditetapkan sebagai undang-undang. Tapi kalau dia rencananya menengah ataupun tahunan ya, maka itu ditetapkan menjadi Perpres ya, atau peraturan presiden, dan perda atau peraturan daerah. Sejarah undang-undang lingkungan. Pada 29 Januari, ya ini kita berbicara zaman dulu ya, zaman Hindia Belanda ya. Saya tahu kalian belum lahir gitu ya, tapi mempelajari sejarah itu tidak ada ruginya ya. Kalau kata siapa, Bung Karno ya, jas merah katanya, jangan sekali-sekali merupakan sejarah ya. Artinya sejarah itu adalah bagian yang melekat sebagai sebagai suatu perjalanan ya, perjalanan perjalanan apa gitu. Kalau misalnya sejarah pembentukan daerah ya berarti perjalanan pembentukan daerah gitu ya. Kalau misalnya sejarah kemerdekaan Indonesia ya bagaimana perjalanan bangsa Indonesia ini untuk merdeka dan seterusnya ya. Pada 29 Januari 1916 ya, peraturan perundang-undangan atau disebut dengan ordonansi. Ya, kalau dulu namanya ordonansi di zaman Hindia Belanda ya. Ordonansi di bidang lingkungan hidup yang pertama diterbitkan itu adalah bacanya gimana ini ya? Baca sendirilah ya. Kalau saya taunya Parel ini yang bersiteru sama Dr. Lee ya, Richard Lee ya. Tapi yang ini bukan ya, ini ordonansi ya. Namanya Parel Viserich. Ya itulah ya pokoknya ya. Ya. Kemudian ordonansi pertama yang tentang bidang lingkungan hidup ini, dia mengatur tentang perikanan mutiara dan perikanan bunga karang. Jadi nggak langsung kayak undang-undang sekarang yang dia menyatakan lingkungan hidup gitu ya. Tapi dia hanya mengatur perikanan mutiara ya dan perikanan bunga karang. Ya, yang mana peraturan umum dalam rangka melakukan perikanan siput mutiara, kulit mutiara, teripang. Kalian tahu teripang nggak? Nggak tahu teripang nggak? Nggak tahu ya? Tahu ya? Pernah makannya? Dulu ya. Dulu waktu saya kecil saya pernah hidup di pesisir barat ya, di Krui. Ya. Dulu ya. Dulu di pantai Krui itu masih mudah sekali atau masih gampang sekali ditemui namanya teripang, bulu babi, bulu kuduk, enggak ya? Apa sih namanya? Yang satunya itu kayak bulu babi tapi lebih kecil bulunya. Ada apa ya namanya? Kalau kata orang Lampung itu bunil. Jadi dia sejenis bulu babi tapi bulunya nggak panjang-panjang kayak bulu babi, kecil-kecil kayak gitu ya. Apa itu namanya ya? Yang sering diambil isinya. Nah, dulu mudah sekali menemukan teripang. Teripang itu enak di sambal. Kalau pinter masaknya, kalau enggak masaknya keras dia ya. Jadi keras dia, alot gitu ya.
kalau misalnya nggak pintar masak teripang. Tapi teripang sekarang udah jarang. Ya karena apa? Ya karena udah jadi buru ya, udah diburu gitu ya, udah jadi perburuan untuk dijual, yang mana itu memang mahal kalau di ekspor gitu ya. Karena katanya bisa digunakan sebagai bahan kosmetik ya, ataupun obat-obatan gitu ya, untuk kesehatan dan lain-lain ya. Nah, kemudian pada 26 Mei 1920 diterbitkan ordonansi yang namanya itu ya, Vis apa itu? Vis Cabarca. Oh enggak ya. Viseri Giordonanti ya. Di mana ordonansi ini itu peraturan tentang perikanan untuk melindungi keadaan ikan. Ya, meliputi telur ikan, benih ikan dan segala macam kerang-kerangan. Ini kita melenceng sedikit ya. Saya masih ingat ada aturan mengenai benur. Ya, benur ini, benur apa? Lobster. Ya, benur itu yang anakan-anakan lobster itu ya. Kalau dulu kan tidak ada aturan yang melarang ekspor benur itu. Tapi sekarang ada ya, aturan yang melarang untuk ekspor benih lobster. Dulu di pesisir barat Karo itu saya gampang sekali ya kalau mendapatkan orang jual lobster gitu ya. Ya, jadi anak-anak kecil, jadi kalau di Krui dulu saya masih ingat. Jadi kalau anak-anak kecil itu ya dari melaut gitu ya. Anak kecil ini loh ya. Jadi anak kecil ini dari melaut jual hasil tangkapannya itu keliling kampung sambil ditenteng ya. Ditenteng ya, kalau dia dapat gurita jual gurita, kalau dia dapat ikan-ikan dia jual ditenteng gitu ya, keliling kampung. Dan dulu itu masih ada anak kecil yang jual keliling kampung nenteng-nenteng lobster ya. Itu gampang sekali dapatnya. Jadi saya sebelum dewasa itu sering sekali makan lobster dulu ya, karena di Krui itu gampang sekali dapetinnya dulu ya. Bahkan anak-anak kecil yang nangkap lobster atau yang mancing lobster ya, itu dijualnya di tenteng ya, keliling kampung ya. Nah, tapi sekarang udah sulit sekali mendapatkannya. Kemudian pada 1 September 1927 diberlakukan ordonansi lain di bidang perikanan, yaitu apa itu ya, baca sendiri ya. Jadi artinya pada awal-awal ordonansi itu tidak langsung menyatakan atau mengatur tentang kerusakan lingkungan, tapi dia lebih ke perikanan. Ya, hal ini terkait dengan apa? Terkait dengan politis sebenarnya ya. Bagaimana pemerintah Hindia Belanda ini untuk memenuhi pasokannya sehingga tidak merusak tidak kekurangan pasokan gitu ya, terutama ikan gitu ya. Jadi masyarakat atau nelayan itu dibatasi untuk melakukan penangkapan ikan, mutiara dan lain-lain dengan adanya ordonansi atau peraturan perundang-undangan ini ya. Tahun 19 Juni 85 ordonansi perikanan itu dicabut, diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 85 tentang perikanan ya. Jadi ordonansi itu sebenarnya kata lain gitu ya, atau nama lain dari peraturan perundang-undangan pada zaman Hindia Belanda ya. Tahun 85 dicabut tuh ordonansinya, diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 85 tentang perikanan. Sekarang nggak ada lagi ya. Sekarang nggak ada lagi ordonansi karena semua udah diganti undang-undang. Ordonansi yang sangat penting bagi lingkungan hidup itu adalah Hinder Ordonanti ya, yakni tentang ordonansi gangguan. Pada 1 Juli 1931 diberlakukan ordonansi yang penting di bidang perlindungan satwa, ya, yakni Diren Becherming, ya, ordonansi. Ordonansi yang mengatur tentang perlindungan alam itu adalah Natur E ya, enggak ya, Natur Base ya, Natur Becherming ya. Dan selanjutnya pada 10 Agustus 90 ordonansi di bidang perlindungan alam dan satwa telah dicabut dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ya. Jadi ini perlahan-lahan ordonansi itu atau peninggalan zaman Belanda, Hindia Belanda itu dicabut. Ya, digantikan dengan undang-undang. Nah, kita ke zaman Jepang. Ya. Setelah Hindia Belanda kita beralih ke zaman Jepang. Zaman Jepang dulu tidak banyak sebenarnya peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan. Ya, satu-satunya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup ya, bidang lingkungan hidup yang dikeluarkan itu hanya Osamu Eskanrei nomor 6. Itu pun masih memuat politis. Kenapa? Karena peraturan ini atau Osamu Eskanrei ini nomor 6
dia mengatur tentang larangan menebang pohon agata, alba, dan balsem tanpa izin Gunsekai. Kita kembali ya ke zaman itu ya. Ya. Kemudian, kenapa ada larangan? Kemungkinan besar karena mengamankan 3 jenis pohon tersebut. Ya, kayunya itu sering digunakan. Ya, agata, alba, dan balsam ini kayunya ringan dan sangat kuat sehingga digunakan sebagai pembuatan pesawat peluncur atau gliders. Ya, dan pesawat peluncur pada waktu zaman pendudukan Jepang itu sering digunakan untuk mengangkut logistik tentara. Itulah kenapa ya adanya larangan ini. Jadi nggak sembarangan orang bisa nebangnya gitu ya. Ya sebenarnya politis karena memperkuat kedudukan mereka di Indonesia. Ya, memperkuat pendudukan Jepang di Indonesia. Ya, zaman kemerdekaan. Peraturan perundang-undangan, ya perundang-undangan sektoral yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup ya, atau bidang lingkungan. Ada beberapa ya. Ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 ya. Ada Undang-Undang Nomor 44 ya. Yang telah berubah menjadi Nomor 22 ya, dan seterusnya termasuk Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967. Undang-undang inilah undang-undang pertama di bidang pertambangan. Ya, yakni Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967. Ya, harus diingat-ingat ya. Harus diingat-ingat sejarahnya. Karena siapa tahu nanti ujian keluar gitu ya. Kemudian dan seterusnya ya, yang membahas berbagai macam lingkungan. Panas Bumi itu baru terbit tahun 2003 ya, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang panas bumi ya. Selanjutnya, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan. Sejarah penyusunan ya. Pak gitu. Kok kita banyak belajar sejarah, Pak? Iya nggak apa-apa gitu ya. Awal-awal kita belajar sejarah dulu ya, biar kalian paham gitu ya. Nanti baru kita belajar yang lebih sulit gitu ya. Sejarah penyusunan. Penyusunan RUU atau Rancangan Undang-Undang Lingkungan Hidup itu dimulai tahun 76. Ya. Saya yakin kalian belum lahir. Pun termasuk saya belum lahir, ya. Tahun 76, ya. Kok Bapak tahu, Pak, sejarahnya? Belajar, ya. Makanya belajar, ya. Jangan cuma absen doang masuk kelas. Kayak tadi giliran di absen lagi udah pada keluar, ya. Makanya belajar. Kemudian dibentuknya kelompok kerja pembinaan hukum dan aparatur dalam pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup pada bulan Maret bulan Maret tahun 79 oleh Menteri Negara PPLH tadi ya, yang memimpin Kementerian PPLH. Pada 16 sampai 18 Maret 81 diadakan rapat antar departemen ya. Departemen dalam Kementerian PPLH ya, bukan departemen himpunan ya, departemen eksternal ya, departemen keprofesian bukan ya, tapi dalam Kementerian Negara PPLH. Untuk apa? Untuk membicarakan perumusan naskah RUU yang disiapkan oleh kelompok kerja ya, atau Pokja ya, dari PPLH. Pada tahun 21 Maret 81 Menteri Negara PPLH mengirimkan konsep RUU hasil pembahasan antar departemen untuk meminta persetujuan para menteri yang diwakili dalam rapat antar departemen. Nah, konsep RUU ini ya diperbaiki dan kemudian disampaikan kepada menteri atau sekretaris negara pada 3 Juli 1981. Agak cepat ya prosesnya ya. Pada 12 November 1981, Kabiro, ya, Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Kabinet mengirimkan naskah konsep RUU yang telah direvisi, ya, atau diperbaiki. Jadi bukannya tugas akhir kalian saja yang direvisi ya, RUU juga ada revisinya gitu ya. Jadi jangan lelah dengan revisian gitu ya, kepada beberapa menteri untuk penyempurnaan lebih lanjut. Dan pada 12 Januari 82, hasil perbaikan RUU itu diajukan kepada Presiden. Kemudian disampaikan kepada pimpinan DPR dengan surat Presiden. Nah, kemudian barulah BAMUS ya, atau Badan Musyawarah DPR itu membentuk pansus atau panitia khusus untuk merumuskan atau menggolkan RUU lingkungan hidup ini yang terdiri dari 24 anggota.
12 dari Fraksi Karya Pembangunan, 16 dari Partai Persatuan Pembangunan, 4 anggota dari ABRI, 2 anggota dari Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Waktu itu belum ada P-nya. Kalau kalian mau tahu sejarahnya kenapa ada P-nya, itu dualisme. Di satu sisi, saingannya itu adalah senior di partai PDI. Di sisi lain, ya, anak dari sang proklamator itu akan diajukan menjadi ketua PDI. Makanya pecahlah ya kubunya. Kubu yang mendukung senior dan kubu yang mendukung anak proklamator. Makanya sang anak proklamator mendirikan suatu partai, yakni PDI, ditambah P belakangnya, perjuangan. Karena perjuangan untuk memperjuangkan PDI yang di bawah sebelumnya. Ya, sejarahnya ya. Nanti kalian bisa baca sendiri ya, cari di Google ya. Terus ada fraksi ABRI. Dulu ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kalau kita nyebutnya sekarang TNI, itu masih boleh masuk dalam parlemen. Ya. Boleh nyalon DPR gitu ya, membawa nama ABRI-nya. Boleh dulu. Kalau sekarang kan ASN, TNI, Polri itu bersifat netral. Ya, nggak boleh mengikuti politik praktis. Ya, kalau mau ngikutin politik praktis, ya bisa mengajukan cuti, ya, atau dia bisa mengundurkan diri. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau dulu ada, ya, boleh mereka masuk ya, masuk dalam parlemen. Sekarang nggak boleh ya. Nah, ini komposisinya ya. Jadi dari Karya Pembangunan, kemudian ada P3, partainya Sandiaga Uno, ABRI, dan PDI tanpa P. Oke ya. Selanjutnya, 23 Januari 82, Menteri Negara PPLH menyampaikan keterangan pemerintah mengenai RUU ya. Nah, kemudian barulah 2 Februarinya diselenggarakan pemandangan umum fraksi-fraksi. Maksudnya pemandangan umum fraksi-fraksi ini, setiap fraksi itu memberikan pandangannya. Ya, bagaimana? Setuju, tidak setuju, atau bersifat netral, atau abstain, atau apa gitu ya. Jadi bagaimana pemandangan umum dari fraksi-fraksi yang ada di parlemen gitu ya. Kemudian dan seterusnya hingga pada akhirnya tanggal 11 Maret tahun 1982 disahkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup dan diundangkan pada hari yang sama dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 1982 Nomor 12. Ya. Nah, inilah ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, itu bagaimana bisa terjadi undang-undangnya. Alasan diajukan RUU lingkungan hidup. Kenapa? Ya. Kenapa pentingnya RUU lingkungan hidup? Ya. Ya, kalau dulu mungkin memang kepentingan bangsa ya, kalau sekarang biasanya politis ya. Itulah ya. Jadi apa alasannya? Yang pertama, di dalam Repelita, rencana pembangunan 5 tahun ya. Rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita 3, bab 7 tentang sumber alam dan lingkungan hidup tertera bahwa perlu undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang masalah lingkungan. Yang ini artinya bahwa pemerintah wajib ya mengusahakan goalnya undang-undang tersebut dalam kurun waktu Repelita 3. Artinya sebelum Repelita 3 ini berakhir, pemerintah wajib membuat undang-undang tentang pokok lingkungan hidup. Gitu ya. Nah, petunjuk tersebut ada di kalimat-kalimat berikut ya. Sementara itu, bersamaan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan secara sektoral sesuai dengan kepentingan perlindungan dan pembangunan lingkungan hidup di masing-masing bidang, perlu digarap suatu undang-undang yang memuat tentang pokok lingkungan hidup yang menyangkut antara lain pemukiman, pengelolaan sumber daya alam, pencemaran lingkungan hidup, serta yurisdiksi. Ya, departemen di bidang lingkungan hidup. Kedua, kenapa perlunya RUU lingkungan hidup? Peraturan perundang-undangan yang ada itu kurang memuat segi lingkungan hidup. Sebaliknya, perkembangan kesadaran tentang lingkungan hidup itu sudah meningkat di kalangan produsen yang dalam tanda kutip dia sebagai perusak lingkungan potensial atau sangat berpotensi merusak lingkungan, serta di kalangan konsumen atau yang paling potensi menerima
atau terkena dampak terhadap kerusakan lingkungan. Ya. Terus yang ketiga, Indonesia memulai masuki tahap industrialisasi. Kenapa memang? Kalau tahap industrialisasi ini? Ya, tentu saja dengan tahap industrialisasi atau industri yang besar-besaran tentu akan memberikan dampak terhadap lingkungan. Ya, dampak terhadap lingkungan ini harus ditanggulangi atau harus diatur, ya, sehingga tidak menyebabkan dampak terhadap masyarakat juga, gitu ya. Makanya perlulah diajukan RUU lingkungan hidup. Yang keempat, arah pembangunan jangka panjang tertuju pada pembangunan manusia Indonesia. Ya, nah ini tercantum dalam GBHN. Ya, bisa dilihat sendiri ya. Dan seterusnya, ya. Nah, pada tanggal 19 September 97, Undang-Undang Lingkungan Hidup kemudian dicabut dan diganti atau diundang-undangkan dengan nomor 23 tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup atau UPLH. Ya, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ya, dalam butir D pada considerance Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dikatakan bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan lingkungan. Ya. Ya, ini adalah segitiga, ya. Segitiga latar pembentukan hukum lingkungan di Indonesia, di mana dimulai dari adanya deklarasi di Stockholm, ya, kemudian deklarasi Rio. Nah, prinsip-prinsip yang ada di deklarasi Stockholm dan deklarasi Rio ini dijadikan acuan dalam penetapan GBHN, ya, di mana dalam GBHN ini juga Undang-Undang Dasar itu menjadi acuan atau menjadi payung hukum dalam penetapan GBHN. Nah, setelah itu barulah turunan-turunannya, ya. Ada undang-undang tentang lingkungan hidup dan undang-undang pengelolaan lingkungan hidup. Ya, perlu dilakukan pengembangan hukum lingkungan yang bertumpu pada strategi sustainable development, ya, yang mengacu pada keempat hal ini, ya. Pemanfaatan SDA, ya, pembangunan tanpa merusak, keterpaduan pengelolaan, dan keadilan antar dan intergenerasi. Ya, itulah dia yang harus diperhatikan dalam bukan diperhatikan, itulah yang menjadi dasar, ya, yang menjadi dasar atau latar belakang pembentukan hukum lingkungan di Indonesia. Pembentukan dan pengembangan hukum lingkungan nasional itu harus mengikuti Grand Norm, ya, atau dan asas-asas serta norma-norma umum yang merupakan ciri dari sistem hukum di Indonesia. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian hukum lingkungan nasional itu harus berdasarkan falsafah Pancasila, ya, yang tertuang dalam pembukaan UUD 45 serta mencerminkan semua ketentuan dari Undang-Undang 1900 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, selain hukum lingkungan nasional, selain itu hukum lingkungan nasional juga memuat atau terdiri dari beberapa hal berikut. Yang pertama adalah sejumlah peraturan undang-undang, ya, kemudian jurisprudensi dan seterusnya, ya, hukum kebiasaan modern, serta perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Berbagai asas ataupun prinsip-prinsip yang terdapat dalam deklarasi Stockholm maupun deklarasi Rio itu perlu diadopsi, ya, dalam undang-undang lingkungan nasional kita. Ya, antara lain apa? Adanya pertanggungjawaban negara, gitu ya. Adanya jaminan hak dasar lingkungan dan seterusnya. Prinsip-prinsip ini harus diadopsi. Ya, oleh sebab itu tadi kenapa latar belakang dari pembentukan hukum lingkungan hidup di Indonesia itu dia dilandasi oleh deklarasi Stockholm dan deklarasi Rio. Baru disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar, yang mana Undang-Undang Dasar itu merupakan grand norm atau norma dasar di Indonesia atau aturan-aturan dasar di Indonesia. Barulah disesuaikan, turunlah undang-undang, ya. Undang-Undang nomor 11, Undang-Undang nomor 27 dan seterusnya. Ya, ini prinsip-prinsipnya. Kemudian,
fungsi Undang-Undang Lingkungan Hidup. Ya, apa sih fungsinya? Undang-Undang Lingkungan Hidup maupun Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup itu memuat asas dan prinsip pokok ya dalam mengelola lingkungan. Ya, jadi dia berfungsi sebagai umbrella act ya. Umbrella act atau payung gitu ya. Sebagai payung dari penyusunan perundang-undangan. Jadi kalau kita mau menyusun undang-undang di bawahnya ya atau menyusun peraturan di bawahnya ya, peraturan undang-undang maupun peraturan pemerintah dan seterusnya itu harus mengacu pada Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ya, jadi itu menjadi payung ya, menjadi umbrella ya. Selanjutnya, Undang-Undang Lingkungan Hidup itu memuat ketentuan pokok sebagai berikut ya, boleh kalian baca sendiri nanti ya. Ya, di mana dalam pengelolaan lingkungan hidup itu berasaskan pelestarian ya. Pelestarian sementara itu tujuan pengelolaan lingkungan hidup itu antara lain bagaimana tercapainya keselarasan antara manusia dengan lingkungan ya, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup, terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan, dan terlindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kok ini dimasukin, Pak? Kan ini mengatur tentang negara. Jangan salah, terutama negara yang berdampingan gitu ya, maksudnya berdampingan yang tidak ada perbatasan yang jauh gitu ya. Jadi kalau misalnya terjadi di suatu negara itu bisa memiliki dampak ya terhadap negara lain. Contohnya apa? Contoh waktu kebakaran hutan ya, di mana di Riau ya kalau nggak salah. Yang mencak-mencak, yang ngamuk-ngamuk siapa? Singapura. Kenapa? Karena Singapura ketutupan asap. Ya, terjadi pencemaran udara yang diakibatkan oleh negara tetangga Indonesia. Ya, nah itulah bagaimana suatu negara itu bisa terkena dampak kegiatan di luar wilayah negaranya. Ada cerita lagi, ya, terjadi suatu penambangan ya, ada penambangan di suatu negara A, katakanlah seperti itu ya, yang melakukan penambangan. Kemudian setelah melakukan penambangan itu di perbatasan, negara B itu mengalami kesulitan air, bahkan kekeringan air. Ya, kenapa? Ternyata setelah ditelusuri, penambangan itu mengakibatkan terputusnya saluran air tanah atau jaringan aliran air tanah yang menuju ke negara B, sehingga air tanah itu nggak mengalir ke negara B, dialihkan sama negara A karena biar nggak mengganggu tambang, dialihkan ataupun dipompa gitu ya, sehingga tidak mengganggu tambang, tapi dia memutuskan aliran air tanah yang menuju ke negara B. Nah, negara B ini mencak-mencak lah ya. Nah, itulah dampak ya, bagaimana negara itu bisa terkena dampak dari kegiatan di luar wilayah negaranya. Kemudian selanjutnya, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ya. Jadi berhak nih atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi kalau misalnya ada tetangganya yang bakar sampah setiap hari, ya, ada tuh tetangga saya tuh. Ya, tetangga saya ya, saban sore bakar sampah gitu ya. Kadang pagi bakar sampah itu sering banget gitu ya. Jadi kalau ngejemur itu pakaian kita kotor, bukan kotor apa, bau asap gitu ya. Nah, itu sebenarnya udah melanggar hak. Karena apa? Karena kita mempunyai hak, ya, berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat gitu ya. Ya kalau bakarnya sesekali nggak apa-apa, tapi kalau tiap saban sore bakar keganggu juga gitu kan. Nah, maka ada sanksi hukum yang diterapkan bagi yang mencemarkan gitu ya. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ya. Jadi bagaimana masyarakat bisa menjadi penunjang pengelolaan lingkungan hidup. Ya. Dan berkembang mendayagunakan dirinya sebagai sarana ya untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggotanya gitu ya. Usaha kita mengembangkan lingkungan hidup tidaklah berlangsung dalam keadaan terisolasi ya, sebagaimana anggota masyarakat dunia. Ya, maka langkah usaha di bidang lingkungan hidup harus punya makna bagi kehidupan antar bangsa ya. Jadi keadaannya tidak terisolasi. Pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utama, yakni pengelolaan lingkungan hidup memerlukan keterpaduan ya.
pelaksanaan di tingkat nasional ya, kemudian koordinasinya bagaimana ya, kesatuan gerak ya, hingga langkahnya harus serempak gitu ya dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup ya, langkahnya serempak. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik. Kita lihat. Wow, udah 80 ya. Udah 80 peserta. Artinya sekitar berapa belas tadi itu? 19, 18 ya. 18 peserta udah keluar ya. Ya saya doain aja sehat-sehat aja ya yang keluar ya. Kita positive thinking aja ya. Kali aja dia lagi ada masalah hidup yang nggak bisa diselesaikan gitu ya. Nah, sehingga dia nggak bisa kuliah, datang cuma absen aja. Ya mudah-mudahan saya doakan dia lulus mata kuliah ini ya. Baik, kalau begitu ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, El Nando sama